Nikmat umur ini disertai dengan nikmat hidayah taufik dari Allah. Seandainya kita diberikan umur, diberikan sehat, kalau tanpa hidayah tidak mungkin kita bisa duduk di tempat ini dalam rangka menjalankan ibadah thalabul ilmi yang insya Allah di dalamnya bertumpuk-tumpuk pahala dari Allah. Kita mendapatkan pahala silaturahmi, mendapatkan pahala musafahah, mendapatkan pahala zikir tahmid melalui pembacaan Ratibul Athos, dan juga kita mendapatkan pahala thalabul ilmi. Kita niatkan mudah-mudahan ini semua menjadi amal munjiah yang menyelamatkan kita nanti di yaumil akhirah. Amin, amin, amin. Jelas. Salawat salam kita sampaikan kepada junjungan alam, yakni Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah masih melanjutkan tentang pembahasan masalah suratul Fatihah. Kemarin beberapa hal-hal yang terkait dengan suratul Fatihah sudah kita bahas, dengan tujuan kita terhadap Al-Quran supaya lebih mengenal, karena Al-Quran itu hudan, petunjuk. Al-Quran itu furqan, pemisah antara hak dan batil. Al-Quran itu cahaya imam untuk orang yang bertakwa. Bagaimana kita mampu dijadikan oleh Al-Quran sebagai petunjuk kalau kita terhadap Al-Qurannya pun tidak memahami dan tidak mengenal? Maka dari itu, dengan tujuan kita mudah-mudahan kita ini belajar sedikit-sedikit mengenal Al-Quran, sehingga nanti kita meninggal ada pertanyaan dari malaikat, siapa atau apa imammu? Maka orang yang akan menjawab adalah orang yang benar mengamalkan isi Al-Quran di dunia. Walaupun kita hafal secara tekstual, ketika kita meninggal tapi di dunia kita tidak mau baca Quran, di dunia kita tidak mengenal Al-Quran, Al-Quran hanya jadi pajangan, maka niscaya kita nanti tidak akan mampu menjawab pertanyaan itu. Para jamaah rahimakumullah, suratul Fatihah itu mempunyai 20 nama. Dijelaskan di dalam tafsir Sawi. Yang pertama, suratul Fatihah disebut dengan Miftahul Kitab. Jadi surat Fatihah yang pertama diberikan nama Miftahul Kitab. Kenapa disebut nama Miftahul Kitab? Sebab Al-Quran sebagai pembuka daripada kitab Allah, yaitu Al-Fatihah, mohon maaf, sebagai pembuka daripada kitab Allah, yaitu Al-Quran. Thaniha, yang kedua, Al-Quran itu disebut Fatihatul Kitab. Tadi yang pertama Miftahul Kitab, yang kedua Fatihatul Kitab. Thalithuha Ummul Quran. Ketiga, Al-Fatihah juga suka diberikan nama atau nama dari Al-Fatihah disebut juga Ummul Quran, ibunya daripada Quran. Li'annahu miftahun biha faka'annaha asluhu. Sebab Al-Quran itu asas, Al-Fatihah itu asas pondasi pokoknya daripada kitab. Ada Qalbul Quran, Qalbul Quran surat Yasin. Ada Afdolul Ayat, seabdol-abdolnya ayat, ayat kursi. Al-Fatihah itu para jamaah Ummul Quran, ibunya daripada Al-Quran, dalam arti asasuhu, yaitu paling pokoknya daripada Al-Quran. Robi'uha yang keempat, suratul Kanzi, dinamakan juga suratul Kanzi. Kanzi itu gudang artinya. Li'anna, karena sesungguhnya Fatihah itu nuzilat min kanji tahtal arsy. Sebab Al-Fatihah itu mempunyai perbedaan dengan
surat-surat yang lainnya. Al-Fatihah ketika disono di Lauhil Mahfuz itu sebelum diturunkannya mempunyai tempat khusus di bawah aras, dipisah dengan yang lainnya. Inilah keistimewaan Al-Fatihah di antaranya. Kemudian Al-Fatihah wa khamisuha kafiyah, disebut juga surat kafiyah. Jadi kafiyah itu yang mencukupi. Sadisuha al-wafiyah li'annaha wafiyatun kafiyatun fi sihati sholat. Kenapa disebut wafiyah kafiyah? Artinya yang mencukupi, sebab sah sholat, cukupnya sholat itu dengan suratul Fatihah. Kalau bapak sholat, mau sholat fardu, mau sholat wajib, hafal Fatihah tapi tidak membaca Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Karena Fatihah itu termasuk rukun sholat. Satu-satunya surat yang jadi rukun di dalam sholat hanya suratul Fatihah, maka disebutnya kafiyah. Sabiquha asyafiyah, kemudian disebut juga syafiyah. Syafiyah itu yang memberikan mana? Saminuha tadi syafiyah. Saminuha asyifa, disebut juga yaitu asyifa. Asyifa itu artinya apa? Obat atau penawar. Kenapa? Hiya syifaun min kulli da'in, sebab Al-Fatihah itu termasuk syifa, termasuk obat min kulli da'in, dari seluruh penyakit. Bahkan para jamaah, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala alaihi salatu wassalam, Fatihatul kitab syifaun min kulli da'in. Ini hadis Pak. Kata Rasulullah, Fatihatul kitab surat Al-Fatihah itu syifaun, merupakan obat min kulli da'in. Kul itu seluruh, dari seluruh penyakit. Qala Al-Munawi, Imam Munawi menyampaikan min da'il jahli, termasuk dari penyakit kebodohan. Jadi urang mah, di mata urang penyakit itu darah tinggi, pokoknya keboga duit, penyakit. Mereka mah parah penyakit. Emang lamun teu boga duit mah sagala karasa memang nabi sagala karasa. Takut tanpa penyakit itu umum. Termasuk kata Imam Munawi, minda'il jahli, kebodohan itu penyakit Pak. Jadi kalau kita membiarkan diri kita dalam bodoh, tidak belajar, membiarkan kita dalam penyakit Pak. Bahkan penyakit kebodohan itu jauh lebih berbahaya daripada penyakit dohir, jauh lebih berbahaya. Makanya saya sering menyampaikan Pak, ilmu itu cahaya. Kalau kita jalan ada cahaya terang. Seandainya kita salah pun, kesalahan kita sadar bahwa itu salah, karena terlihat mana kanan, mana kiri, mana lobang, mana jalan yang gak berlobang. Ari katempo mapa manya ayeuna jurang rek ditarabas bae moal. Benar kan? Tapi seandainya kita nggak sengaja Mahaji Tajudin mau ke masjid, seret di jalan kelihatan ada tai kucing. Kainjak, tahu gak itu tai kucing? Apa yang dia lakukan Mahaji Tajudin? Cepat ke air dibersihkan itu tai kucing. Kenapa? Sadar itu tai kucing. Kenapa? Karena tahu, kelihatan. Kalau kita nggak tahu ilmu, bagaikan dalam kegelapan. Kita jalan nginjak tai kucing, dikumbah nggak Pak? Belum tentu dikumbah. Kita pastikan dulu. Pertama udah menginjak tai kucing, kedua kemudian kita colek, dikieu-kieu, nah dia geus 2 kali salah, katilu diambean, baru sadar itu tai karet dikumbah. Maka ketika kita bodoh, potensi salahnya akan berulang. Sholat Pak, sholat, contoh sholat, mohon maaf, sholat. Kita sangka sholat kayak itu mohon maaf benar, padahal masalah. Karena kita nggak tahu ilmu, seumur-umur kita terus dalam keadaan salah, nggak sadar itu salah. Tapi kalau kita tahu, oh ini salah, segera kita perbaiki. Nah, para jamaah rahimakumullah, maka kita pun kalau pengen terbuka otak,
pengen diberikan pemahaman, dijauhkan dari penyakit bodoh, diantaranya dawamkan, membanyakkan membaca suratul Fatihah. Dawamkan. Oke, saya sedikit menyampaikan dalam satu kitab. Jadi gini Pak, jadi ada fadilah, ada asror. Jadi gini, asror itu nanti ada di dalam kitab Khazinatul Asror. Di sana ngebahas tentang ayat-ayat dan rahasianya. Ayat kursi kalau dibacanya sekian, fadilahnya apa? Al-Fatihah kalau dibacanya hitungan sekian, fadilahnya apa? Rahasianya apa? Nah, kita para jamaah bukan Al-Quran tidak hebat. Justru Al-Quran diturunkan itu mukjizat tunggal, Pak. Mukjizat Nabi yang lain itu beraneka ragam. Mukjizat Nabi Muhammad cukup dengan Al-Quran. Bahkan paling agung-agungnya mukjizat itu Al-Quran. Selesai Pak dengan Al-Quran. Nabi Muhammad pernah Pak mau dikepung Nabi Muhammad pernah dikepung. Pas keluar itu kafir-kafir udah semua dengan perabotan pekakasnya. Kemudian Nabi Muhammad ngambil pasir, dibacakan salah satu daripada surat Yasin, seret dilemparkan. Itu orang pada zaman gak ada yang melihat. Coba orang praktekkan gitu mau. Kenapa? Beda yang membaca dan beda mungkin keikhlasan, dan kita belum tahu rahasia-rahasia daripada Al-Quran. Kadang kita mah bacanya juga nggak mau belajar, banyak nggak mau belajar, jauh terhadap makna. Mudah-mudahan kita lebih dekat dan lebih mencintai Al-Quran. Nah, kemudian para jamaah rahimakumullah, wal ma'asi, penyakit maksiat banyak kita. Maksiat itu penyakit. Bahkan lihat di dalam hadis Rasul, ketika seseorang melakukan dosa, maka nukitat binuktati sauda, akan ada satu titik di dalam hatinya, titik hitam. Ketika orang itu maksiat lagi, titik hitam lagi, maksiat lagi, titik hitam lagi, maka kalau terus penuh dengan titik hitam, maka disebutnya ron. Ada di dalam Al-Quran, kalabal ron. Kalau ron itu sudah, hati kita itu udah banyak titiknya, dan itu para jamaah sulit dibersihkan. Bukan cahaya Quran yang gak bercahaya, bukan cahaya iman yang gak bercahaya, tapi hati kita yang sudah penuh dengan titik hitam, sehingga cahaya iman, cahaya Quran tidak nembus. Dinasehatkan guru kita sama kesepuhan kita, dengar pengajian lah, usil ngaji aja, jangan bingung saya, itu kan gitu penerimaannya. Dikasih tahu malah marah-marah. Kenapa? Karena hatinya sudah tertutup dengan titik-titik daripada asar maksiat. Itu kan ya Pak ya? Tobat. Maka caranya kumaha menghilangkan titik itu? Caranya dengan banyakin zikir, banyakin membaca Al-Quran. Itu penghilang daripada titik-titik daripada akar maksiat. Semakin banyak maksiat, kalau kita biarkan, maka akan semakin titik itu banyak. Dan ujung-ujungnya apa yang terjadi? Ketika maksiat tidak merasa itu salah dan tidak ada penyesalan. Orang salah bening, bukan kita bening salahnya Pak, tapi kalau dia merasa itu salah, itu dosa, ada penyesalan, bening. Yang marah itu orang dosa, tidak sadar itu dosa. Yang paling ngeri lagi justru bangga dengan dosanya. Bulan puasa kita kadang yang puasa malu sama orang yang gak puasa, benar gak Pak? Itu yang gak puasa cuek aja di jalan, ngerokok pelecus sambil ngopi, ngaliwat, malah kita yang minggir, kita yang puasa malu sama orang yang gak puasa. Itu yang khawatir, bangga dengan kemaksiatan. Alhamdulillah subhanallah. Wal amrod ad-dohirah, termasuk penyakit ayeuna dohir, penyakit dohir. Penyakit apapun dohir yang ada badan kita itu penyakit. Wal batinati, penyakit batin, sombong, ujub, riya, takabur, sum'ah, tomak, penyakit hati Pak. Iri, dengki, surat Al-Fatihah itu sifatnya kullidain, seluruh penyakit, baik penyakit dohir ataupun penyakit batin, termasuk penyakit maksiat dan termasuk penyakit kebodohan. Tapi ada syarat Pak. Dan kita juga sering baca Fatihah, kok nggak kerasa? Gitu kan? Ada pertanyaan, ini Pak,
Wa innaha kadzalik, betul seperti itu. Al-Fatihah itu sifat liman untuk orang, awas Pak, tadabbur yang orang itu tadabbur, wa tafakkur orang itu tafakkur terhadap maknanya. Kemudian wajaroba dan mencoba terus mengistiqomahkan, wa qawa yakinahu dan kekuatan yakinnya penuh. Jadi Pak, syarat tadi Al-Fatihah itu akan jadi sifat, syaratnya satu Pak, syaratnya harus tadabbur makna. Jadi ketika kita baca Fatihah, kita harus mikirin maknanya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, karena hati lain lisan doang. Pandirek ngobatan hati, kira-kira gini Pak, punten, obat itu akan menyembuhkan? Enggak, kalau misalnya obatnya enggak nyampe, enggak sembuh. Kita pengen ngobatin hati, ya harus tembus ke hati. Makanya supaya Fatihah itu jadi sifat Pak punten, dengan catatan juga kita membacanya harus tadabbur bil makna. Jadi kita meminimal tahu artinya surat Fatihah, tahu maknanya surat Fatihah. Ketika alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah. Kita mah enggak layak dipuji, enggak pantas dipuji. Gitu kan ya? Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Ar-Rahim, Allah yang Maha Pengasih Pemurah. Terus sampai selesai. Maka para jamaah Al-Fatihah yang dibaca seperti itu yang akan menjadi sifat. Kemudian kita pun para jamaah terus diistiqomahkan dan kita harus penuh dengan keyakinan. Sebab kata Allah di dalam hadis qudsinya bahwa aku itu, kata Allah, inda dhanni abdi, sesuai dengan prasangka kalian. Kalau kita berdoa, kita munajat, kita melakukan amalan, kita nggak yakin, maka yakin tidak akan dijabah. Nggak bakalan dijabah. Karena Allah itu mengijabah sesuai keyakinan kita. Kalau kita yang berdoa aja nggak yakin, nggak bakalan dijabah. Maka di dalam kitab dijelaskan Pak, la yakun ta'akhurul amadil itoi ma'al ilham. Ketika Allah belum mengijabah akan doa kita, Allah belum menunaikan janjinya, maka kita jangan berhenti dan jangan putus asa di dalam beribadah dan berdoa. Karena Allah menjawab doanya bukan di waktu yang kita inginkan, tapi di waktu yang Allah inginkan. Kapan waktu yang Allah inginkan akan dilihat mana terbaiknya, mana pasnya. Di waktu itu yang terbaik Allah akan berikan. Atas Kak? Jadi seperti itu ya. Jadi syarat. Jadi di dalam baca Fatihahnya kita supaya jadi syifa, catatan syaratnya seperti tadi ya Pak ya. Itu diterangkan di dalam kitab Khazinatul Asrar Soifah 98. Kemudian tadi Al-Quran itu syifa. Kemudian lagi apa? Al-Quran nomor ke-9, Tasimuha Sab'ul Masani, disebut juga Sab'ul Masani, 7 ayat. Sab'ul Masani sesuai hadis Rasul. Makanya Pak, ba'da sholat minimal lah, ba'da sholat jangan ditinggalin Fatihah dengan rangkaian-rangkaian yang amanah Rasul terus dan lain sebagainya. Ya Pak ya, Fatihah ayat kursi jangan ditinggal. Sebab pernah para jamaah suatu saat ada seorang sahabat ketika sholat, sedang sholat sama Rasulullah, kemudian dipanggil sama Rasulullah. Kata Rasulullah, ala u'allimuka, apakah engkau mau aku ajarkan akdom surat, paling akdomnya surat, paling istimewanya surat, paling agung-agungnya surat, kata Rasulullah. Tentu sahabat menjawab, mau ya Rasulullah, tentu saja. Kata Rasulullah, qala alhamdulillahirabbil alamin hiya sab'ul masani. Maka para jamaah dari hadis ini menurut para ulama, ini Rasulullah menekankan bahwa setelah sholat kita sangat dianjurkan membaca suratul Fatihah. Banyak ayat pertanyaan bagi Ustaz. Contoh orang teh usuh tergesa-gesa ataupun di dalam satu kertas Al-Fatihah.
nama almarhumnya ada 20 tapi satu kali baca Fatihah, contoh. Ataupun kita misalnya ke makbaroh, ke kuburan, karena waktunya singkat, udah kita assalamualaikum ya ahlal kubur, antum lana salapun, terus seterusnya kita al-fatihah, terus disolkan. Ada pertanyaan, apakah itu al-fatihahnya utuh pahalanya diisolkan, nyampe, atau dibagi-bagi, gitu kan? Atau dibagi-bagi. Nah ini para jamaah di dalam kitab Buqyah sudah dijelaskan oleh para ulama. Rojulun marok di makmarotin pakoro al-fatihah wa ahda thawabah. Seorang laki-laki lewat ke kuburan kemudian baca Fatihah, kemudian diihdakan, dikirimkan hadiahnya atau pahalanya kepada seluruh ahli kubur. Pahal yuksamu au yasilu likuli minhum. Pertanyaan, apakah itu Fatihah satu dibagi-bagi ataupun pahala Fatihahnya sempurna untuk setiap ahli kubur? Maka di sini mislah jawabannya ajaba Ibnu Hajar. Ibnu Hajar menjawab afta jam'un bisani wa huwa allaiku bisaati rahmatillah. Dua pendapat ulama. Menurut pendapat ulama maka pahalanya satu al-Fatihah dibagi-bagi. Tapi menurut Ibnu Hajar dan Jamun itu kebanyakan ulama, itu para jamaah tetap Fatihahnya pahalanya sempurna. Gitu. Bahkan inilah jawaban yang lebih pas. Kenapa? Sebab Allah mawasi'ah birrohmah. Allah marahmat dan kasih sayangnya itu luas. Lamun urang maka manusia boga 10 dibagikan ke 10 orang dapatnya satu-satu. Betul nggak? Benar. Boga 10 dibagikan ke seorang dapatnya 10. Ya rahmat Allah luas gak bakal terhitung. Saking berkahnya gitu kan ya. Maka jangan gini, waduh itu almarhumnya banyak, al-fatihahnya cuma satu. Dibagi-bagi kecil. Nah memang ada pendapat, tapi ini yang lebih utama pendapatnya. Rahmat Allah luas, insya Allah pahalanya itu dan sempurna. Nah kemudian yang ke-10 al-fatihah disebut apa lagi? Nah tasyuasa Ashiruha an-nur. Al-Fatihah disebut juga nur, surat nur. Al-Hadiyah Asyara yang ke-11 Ar-Ruqyah disebutnya surat Ruqyah. Makanya apa orang-orang yang Ruqyah, Ruqyah itu papun. Siapa suka lucu sekarang Ruqyah ararane zaman ayeuna. Vlog Ruqyah. Terus gitu aya mediasina, wah kasurupan. Ih, Ruqyah kalau segitu Rasul balik gitu Ruqyah. Awas kadang-kadang kok jadi kayak gitu, fitnah ujungnya. Aduh, ini mah ada yang dolim tetangga. Nah, tadinya Ruqyah itu Pak, metode dari Rasul. Bahkan Rasul itu Pak pernah kena sihir, kemudian malaikat Jibril turun mengajarkan ayat-ayat Ruqyah. Rasul pun kemudian menganjurkan kita Ruqyah secara mandiri. Orang Ruqyah Pak masing-masing. Di antaranya mau tidur, mau membaca Al-Fatihah, Palakinas, membaca ayat kursi, kemudian tiupkan ke tangan, usapkan ke seluruh badan, itu Ruqyah sama. Nanti ayat-ayat Ruqyah penyembuhan dohir batin sama Ruqyah. Sebab Al-Quran itu sebagai syifa, cuman kita mohon maaf tidak tahu dosisnya dan aturannya. Kita minum obat kalau nggak tepat dosisnya nggak sembuh Pak. Benar nggak? Mana Al-Quran teh? Ini buat apa padilahnya? Ini buat apa padilahnya? Seperti itu. Walaupun banyak alat, kalau kita menggunakan alatnya tidak tahu seperti apa, yang kurang manfaat seperti itu. Ya. Nah, jadi termasuknya surat Ruqyah. Maka ketika meruqyah itu pasti Al-Fatihah nggak pernah dilepaskan. Itu ya termasuk surat Ruqyah. Kemudian Asalnya Asyara yang ke-12 suratul hamdi wa syukri disebut juga surat hamdalah jeung syukri, surat hamdi wa syukri. Asal Asyara nomor 13 suratul tafwid disebut surat tafwid, kepasrahan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asabiya Asyara suratul su'al. Athamina Asyara kemudian surat Ummul Kitab disebut Ummul Kitab. Kita bibarakati Ummul Kitab ada.
At-Tasya Asyara nomor ke-19 Fatihatul Quran. Al-Isruna yang ke-20 As-Sholatu disebut juga yaitu surat As-Sholat. Jadi ada 20 nama untuk surat Al-Fatihah. Itu orang mah karek kana nama lagi can hafalnya, karek hafalna umul Quran, umul kitab, itunya suratul Fatihah padahal ada 20 namanya. Para jamaah rahimakumullah, jam berapa? Ini sabara bulan dan mengaji suratul Fatihah dan cangkana ayat nama. Ya. Asbabun nuzul lah. Nah, orang mulai kan tujuannya sedikit-sedikitnya. Lah sedikit lagi. Asbabun nuzul, sabab nuzul. Asbab itu sebab, nuzul itu turun. Jadi Al-Qur'an itu jumlahnya 6.666 ayat. Itu para jamaah ayatnya sudah di Lauhil Mahfudnya udah seperti itu, suratnya udah seperti itu. Tapi kalau juj di Lauhil Mahfud tidak dijuj mah di zaman sahabat. Di zaman Rasul belum dijuj 30 berupa, di zaman sahabat ada juz 1 sampai 30 itu untuk memudahkan membaca Al-Qur'an. Ya. Nah, para jamaah, Al-Quran diturunkan itu tidak sekaligus. Mulai Nabi Muhammad usia 40 tahun di Gua Hiro bertamus, turun ayat pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq selama 23 tahun. Ada ulama menyampaikan 22 tahun 3 bulan 22 hari sebelum beberapa waktu Nabi Muhammad wafat. Ada yang meninggalkan ukuran 14 jam lagi Muhammad Nabi wafat, ada yang meninggalkan ukuran 14 hari lagi, dan banyak versi ulama. Nah, para jamaah rahimakumullah, asbab nuzul, sebab turun Al-Quran turun ke Nabi Muhammad itu ada sebabnya, kejadiannya. Kenapa Nabi Muhammad itu ketika ada masalah, jawabannya bukan dari nafsu, tapi jawabannya wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu Nabi Muhammad, Pak, ada masalah, kalau memang Nabi Muhammad nunggu wahyu dari Allah, nunggu wahyu dari Allah. Nah, ketika di negeri Mekah, sahabat Rasul Pak di negeri Mekah teh selalu mendapatkan ejekan, hinaan, cacian, makian oleh daripada musyrikin, daripada kafir, orang-orang munafik. Maka apapun tanpa perkembangan agama Islam itu pesatnya di Madinah. Kalau bahasa kasarnya di Mekah itu lebih karacau jalan di Mekah itu, gitu kan? Sehingga Nabi Muhammad berjamaah disyariatkan ke di Madinah. Di Mekah itu dakwah Nabi Muhammad itu masih sembunyi-sembunyi, pelan-pelan. Sehingga intimidasi ke Nabi Muhammad, intimidasi ke sahabat-sahabat luar biasa. Sehingga tidak sedikit orang masuk Islam menyembunyikan keislamannya. Sebab tekanan para jamaah daripada orang-orang munafik, orang-orang kafir. Kemudian para jamaah, para sahabat manusia biasa, Pak. Biasa ketika dapat ejekan, cacian, intimidasi sedih. Nah, kemudian hijrah, ketika hijrah ke negeri Madinah, ternyata golongan Yahudi, orang munafik pun para jamaah tetap. Jadi ketika Nabi Muhammad, sahabat yang hijrah disebutnya sahabat Muhajirin, diterima oleh sahabat yang di sana, sahabat Ansor. Itu tetap Pak orang Madinah, Nabi Muhammad udah pindah, tetap aja fitnahnya, itu ngejelek-jelekannya. Ketika datang 7 kabilah, mereka datang terus menyampaikan, oh Muhammad, sahabat itu jangan, segala rupa. Para jamaah rahimahullah terus ejekan, cacian luar biasa ke Nabi Muhammad dan ke para sahabat. Maka punten Pak, surat Al-Fatihah itu ikhtilaf ulama antara Makkiyah dan Madinah. Sebagian ulama ada yang menyebutkan bahwa surat Al-Fatihah itu bangsa Makkiyah diturunkan di Mekah, ada yang menyebutkan diturunkan di Madinah, ada yang menyebutkan ulama 2 kali diturunkan surat Al-Fatihah, di Mekah diturunkan, di Madinah itu diturunkan. Itu para jamaah. Nah, sehingga para jamaah Allah menurunkan ayat yang perbandingannya lebih agung daripada 7 kabilah, yang perbandingannya lebih mulia, lebih agung daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, yang luar biasa kemuliaannya, yaitu suratul Fatihah. Ini asbabun
nuzulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai. Insyaallah nanti di pertemuan mulai masuk ke ayat, kita mulai daripada bismillahirrahmanirrahim maknanya, ar-rahmanirrahim sampai waladhdallin. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang. Amin. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum ditutup dengan salam, ini mah bukan saya kisah naudzubillah, cuma ingin berbagi amalan para jamaah. Saya dapat ijazah dari guru, kalau kita sedang hajat, punya hajat, ya sebenarnya sih nggak menunggu hajat amalannya bagusnya. Cuma saya disampaikan sama guru, ketika kita punya hajat, mentok sana sini, mentok baca surat Fatihah sebanyak 313 kali. Sebanyak 313 kali. Wah, banyak amat bahas ya. Insya Allah kalau dengan penuh keyakinan, dan ini tajribah, mohon maaf, tajribah itu sudah teruji. Begitu banyak pengamal-pengamal yang merasakan fadilah dan dahsyatnya daripada Al-Fatihah ini. Kita baca 313 kali, yang lebih utama bacanya di malam hari setelah sholat sunat, punya wudu, madhab ke kiblat, biasa tawasul, wabil khusus pada orang tua, kita baca 313 kali, udah selesai munajat sama Allah. Kalau nggak tahu nanti ada doa Fatihah Pak. Kalau nggak tahu doa Fatihah, dengan doa kita aja. Baca doa yang lain, baru ya Allah mudah-mudahan melalui keberkahan Fatihah hasilkan maksud kita, sembuhkan penyakit kita dan lain sebagainya. Itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.